Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab mertelakake salat. As-sholatu utawi salat iku al-mafrudatu kang den fardhuaken utawa diwajibaken iku khamsun 5. Di salat yang diwajibkan itu ada 5. Salat itu secara bahasa itu berarti doa. Secara bahasa berarti doa. Dan secara syarak seperti yang diucapkan oleh Imam Rafi'i bahwa salat yaitu perkataan dan pekerjaan. Ya. Perkataan dan pekerjaan yang atau ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi salat yaitu ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Adzuhru utawi salat zuhur. Wa awwalu waqtiha iku utawi kawitane salat zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Di salat yang pertama yaitu salat zuhur. Ya. Kenapa disebut salat zuhur? Ya. Kenapa disebut salat zuhur? Karena salat ini dikerjakannya nampak jelas di tengah hari atau di siang hari. Dan disebut zuhur karena salat ini nampak jelas di tengah hari. Wa akhiruhu tawi akhire salat zuhur iku idza sara nalikane dadi apa dillu kullu syai'in ayang-ayang saben suci iku misluhu umpamane syai' ba'da dzil zawali ing dalem sabadane ayang-ayang lingsir. Jadi awal waktunya sholat zuhur itu adalah ketika lingsirnya matahari, dan akhir waktu sholat zuhur itu ketika bayangan-bayangan itu sama tingginya dengan jadi misalnya ada benda atau tongkat itu yang diberdirikan, tingginya itu sama dengan tinggi bayangannya. Jadi bayangannya itu misalnya tingginya 10 cm, bayangannya 10 cm. Tinggi bendanya 10 cm misalnya, itu tinggi bayangannya juga 10 cm. Itu akhir dari habisnya sholat atau habisnya waktu zuhur. Wal asru lan sholat asar
utawi salat asar wa awwalu waqtiha iku utawi kawitane salat asar iku aziyadatu tambah ala dzilil misli ing atase ayang-ayang pepadan. Akhiruhu tawi akhir salat asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ila dzilil mislaini tumeka maring ayang-ayang pepadan loro. Afil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Salat asar. Kenapa disebut dengan salat asar? Karena pelaksanaannya itu mendekati terbenamnya matahari. Disebut salat asar karena pelaksanaannya itu mendekati terbenamnya matahari. Kemudian adapun waktunya, waktu salat asar itu aziyadatu ala dzilli misl. Jadi tadi kan habisnya waktu zuhur adalah ketika bayang-bayang suatu benda itu tingginya sama dengan benda tersebut. Nah, kalau waktu asar itu ketambahan sedikit. Jadi bayang-bayangnya itu ketambahan sedikit. Ketambahan sedikit dari panjangnya benda tersebut. Jadi misalnya tinggi bendanya 10 cm, kemudian bayang-bayangnya sudah lebih dari 10 cm. Adapun waktu ikhtiar, ya. Jadi di dalam sholat asar itu ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Sebenarnya ada 5, tapi di sini ada 5 waktu di dalam sholat asar, tapi yang di matanya ini disebutkan cuma ada 2 ya, cuma waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu ikhtiar yaitu bayang-bayang tadi itu tingginya itu 2 kali lipat. Jadi misalnya benda tersebut tingginya itu 10 cm, kemudian bayang-bayangnya itu sudah bayang-bayangnya itu panjangnya 20 cm atau 2 kalinya dari bayang-bayang itu. Itu yang dimaksud ila dzilil mislaini itu. Kemudian wafil waktu jawas yaitu ketika terbenamnya matahari. Jadi musonef di sini itu menjelaskan tentang waktunya waktu ikhtiar, waktunya waktu jawas gitu ya. Jadi bukan takrifnya atau pengertiannya waktu jawas itu apa, waktu ikhtiar itu apa, bukan itu maksudnya dari musonef yang di matanya ini. Jadi kalau ingin mengetahui apa itu waktu ikhtiar, apa itu waktu jawas, bisa dilihat atau dibuka di kitab-kitab yang lebih besar ya. Jadi di sini musonef maksudnya menerangkan adalah soal waktunya, bukan pengertiannya dari waktu ikhtiar maupun waktu jawas. Wal maghribu utawi waktu maghrib. Wa waktuha utawi waktune maghrib iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahid iku ghurubus syamsi surupe atau muncule srengenge. Surupe srengenge. Wa bi magdari malan kira-kirane waktu yu'adzinu kang adzan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutup sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimu lan jumenengaken jumeneng itu berdiri
sapa wong as-sholata ing salat wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin 5 pira-pira rakaat. Jadi waktu maghrib itu kenapa disebut maghrib? Kenapa disebut sholat maghrib? Karena dikerjakannya saat waktu terbenamnya matahari. Kenapa disebut maghrib? Sedangkan waktunya sholat maghrib itu hanya ada satu, yaitu ketika ghurubis syamsi. Dan dikira-kirakan itu dikira-kirakan ya. Kira-kiranya itu orang melakukan adzan, kemudian wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian berdiri, terus sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Ya, jadi panjangnya waktu zuhur, maghrib maksud saya, itu mulainya waktu maghrib sampai akhirnya waktu maghrib itu ya kira-kiranya panjangnya itu tadi. Di kitab lain atau ada keterangan lain itu ditambah dengan makan. Jadi ditambah dengan makan. Jadi panjangnya itu kira-kira ya adzan, kemudian makan, ya, kan puasa itu misalnya begitu kan. Dan wudhu, terus menutup aurat, kemudian berdiri, mengerjakan sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Jadi kira-kira panjangnya waktu maghrib itu seperti itu. Wal isya'u utawi sholat isya. Wa awwalu waktuha utawi kawitane sholat isya. Iku idza ghaba nalikane ilang. Apa asyafaku mego al-ahmaru kang abang. Wa akhiruhu utawi akhir sholat isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ila sulusil laili tumeka maring sepertelune wengi. Afil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila tulu isyamsi ila tulu il fajri tumeka marang muncule fajar asane kang kaping pindho. Jadi kenapa disebut sholat isya itu karena disebut isya dengan ain yang diharokat ya, bukan asya. Kalau asya itu maknanya makan malam. Isya dengan ain yang diharokat disebut demikian karena dikerjakan pada awal petang. Ya. Dikerjakan karena awal petang, maka disebut isya. Isya ya, bukan asya. Ada asya itu juga ada, tapi asya itu maknanya makan malam. Ain, asya ainnya di fathah. Ya. Kalau ini isya ainnya di kasroh. Adapun waktunya sholat isya itu dimulai ketika hilangnya awan yang berwarna merah. Sudah mulai masuk waktu isya. Dan akhirnya waktu isya pada waktu ikhtiyar yaitu ketika sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam itu ya kira-kira jam berapa ya? Jam 2 gitu. Ada waktu ikhtiyar. Sedangkan waktu jawas itu sampai fajar sotik. Fajar tsani itu fajar sotik. Wa subuhu utawi salat subuh. Wa awal waktiha utawi kawitane salat subuh. Iku tulu'il fajri muncule fajar. Asani kang kaping 7.
Akhiru utawi kawe akhire salat subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ilal asfari iku ing dalam iku tumeka maring remang-remang remang-remang wafil jawasi lan ing dalam waktu jawas ila tulu syamsi maka maring muncule srengenge. Disebut sholat subuh karena secara bahasa subuh itu berarti pagi. Pagi atau menjelang siang. Permulaan siang. Itu disebut pagi. Disebut sholat subuh karena dijalankan di permulaan siang atau pagi. Sedangkan awal waktunya sholat subuh itu ketika tulu'e fajar sani atau fajar sotik ya. Munculnya fajar sotik dan akhirnya pada waktu ikhtiarnya yaitu ketika asfar ketika remang-remang di sebelum matahari muncul itu. Terus wafil jawazi atau waktu jawas itu ketika munculnya matahari. Faslun ai hada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wasyara itu wujubis sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat. Iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Al-Islamu swiji iku Islam wal bulugu lan baligh wal aqlu lan berakal, yakni waras. Wa huwa utawi al-Islamu wal bulugu wal aqlu iku hadut taklifi batase mukallaf. Taklif itu tuntunan syariat. Jadi syarat wajibnya sholat. Syarat orang wajib melakukan sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, kemudian yang ketiga berakal. Bagi orang kafir ya tidak wajib untuk sholat. Misalnya bukan orang Islam, kafir, apakah wajib sholat? Ya tentu saja tidak. Kecuali misalnya begini. Dan tidak juga wajib mengkodok mu'alaf misalnya. Orang masuk Islam dia tidak wajib mengkodok sebelum dia Islam. Sebelum dia Islam misalnya sadurunge kafir kemudian mlebu Islam ya sudah. Tidak ada kewajiban untuk mengodok kecuali dia murtad. Misalnya sadurunge dia Islam terus murtad di kafir. Nah, terus mari ngono mlebu Islam maneh. Lah, dia wajib mengkodok ketika selama dia murtad itu. Misalnya dia murtadnya 2 tahun umpamane. Ya, dia harus mengkodok sholat selama 2 tahun. Yang kedua yaitu baligh. Ya. Kalau belum baligh ya tidak wajib sholat. Terus kemudian wal aklu dan berakal. Nah, orang gila gitu ya tidak wajib sholat. Orang gila majnun ya. Orang gila
stres, maksudnya tidak punya akal, ya tidak wajib sholat. Wassolawatu utawi piro-piro sholat iku almasnunatu kang den sunahken. Iku khomsun 5. Jadi sholat yang disunahkan itu ada 5. Al-idanu suwiji iku sholat riyaya loro, yaitu sholat sunat Idul Fitri dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani lan sholat gerhana loro, sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Wal istisqa lan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Wasunanu utawi piro-piro sunnah at-tabi'atu kang anut lil faraidi maring piro-piro sholat fardu. Jadi sholat-sholat sunnah yang ikut kepada sholat fardu. Iku sab'atu asyara 17 apane rokaate. Jadi sholat sunat yang ikut pada sholat-sholat fardu itu ada 17 rakaat. Dan istilahnya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Sholat-sholat yang ikut kepada sholat fardu itu disebut sholat sunat rawatib. Apa saja itu? Rakaat al-fajri. Rong rakaat iku rong rakaat sadurunge fajar. Wa arbaun lan papat qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dahu ing dalem sabadane zuhur. Wa arbaun lan petang rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge asar, salat asar. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sabadane salat maghrib. Wa salasatun lan telu ba'dal isya'i ing dalem sabadane salat isya. Yutiru hale gawe witir biwahidatin kelawan siji minhuna saking Yutiru hale gawe witir sapa wong biwahidatin kelawan siji minhuna saking salasun. Jadi sholat rawatib atau sholat sunnah yang ikut kepada sholat fardu itu ada 17 rakaat. Ya, yang pertama 2 rakaat sebelum fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 3 rakaat setelah isya. Maksudnya 3 rakaat itu yang satu jadi 2 rakaat setelah isya, yang satu adalah witir, sholat witir. Sholat witir itu paling sedikit itu dilakukan 1 rakaat, ya. Dan paling banyak itu 11 rakaat. Waktunya 11 rakaat. Dan waktunya sholat witir itu setelah sholat isya sampai munculnya fajar. Sampai munculnya fajar. Kalau ada yang melakukan sholat witir sebelum sholat isya, entah itu disengaja atau lupa, maka sholat witirnya tidak dianggap. Tidak dianggap. Jadi sholat witir itu terus setelah isya. Wasalasun utawi telu. Wasalasun nawafila utawi telu piro-piro sholat sunnah. Iku
kadatun kang den kukuhaken. Sholatul laili suci iku salat wengi, wa sholatud duha lan salat duha, wa sholatut tarawih lan salat tarawih. Jadi ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan. Yang pertama yaitu sholat malam. Sholat malam itu lebih utama daripada sholat-sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari. Di sholat sunnah malam itu fadilahnya lebih utama daripada sholat sunnah pada siang hari. Ya. Waktunya untuk mengerjakan sholat sholat malam itu dilakukan ketika sepertiga malam. Ya, kira-kira mulai jam 2, 3, 4. Ya. Kira-kira waktu itu. 2, 3, 4. 3 jam sebelum subuh. Kira-kira itu. Dan batas waktunya sholat malam itu ya sampai subuh. Jadi selama sebelum adzan subuh ya masih boleh melakukan sholat malam. Dan yang paling utama yaitu melakukannya ketika yaitu ketika yang parek-parek ya sekitar jam 3 jam 3-an gitulah. Kira-kira seperti itu yang paling utama. Di antara jadi beberapa jam sebelum subuh. Jadi kalau misalnya sekarang Ramadan gini ya habis mulai masuk itu waktu sahur itu ya. Kalau sebelum sahur ya atau sebelum sahur lah bagusnya ya bangun kemudian sholat dulu. Sholat malam ya 2 rakaat gitu ya. 2 rakaat minimal. Habis itu berdoa gitu ya. Karena fadilahnya sholat malam itu sangat luar biasa, pahalanya besar sekali. Kemudian dijawabnya doa-doa itu kebanyakan atau seringnya itu ketika sholat malam ya. Jadi kita bisa berdoanya pun juga bisa lebih khusyuk, lebih lebih khusyuk lah, lebih mendalam lagi, jaluk nang pangeran, jaluk njaluk apa sembarang di ngapura dosa-dosane, apa ditampa kabeh amal ibadah sembarang apa njaluk jodoh, njaluk apa sembarang. Ya, jadi karena pada waktu-waktu itulah rahmat Allah itu turun nang dunya. Jadi penting sekali ya. Nah, di sini disebutkan bahwa sholat malam itu lebih utama. Ya. Sholat sunnah malam itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat pada siang hari. Wa sholatud duha lan sholat duha ya. Sholat duha itu sholat yang dikerjakan ketika awal waktu duha itu dimulai dari mulai munculnya matahari ya, kira-kira setinggi 1 tombak gitulah. Dan akhirnya waktunya itu ketika tergelincirnya matahari pada zawal syamsi itu ya maksudnya. Jadi, akhir waktunya waktu sholat duha itu. Jadi mulainya waktu sholat duha ketika
munculnya matahari kira-kira setinggi 1 tombak. Kemudian akhirnya ketika zawalul syamsi. Kok zawalul syamsi? Apa? Iya, tergelincirnya matahari maksudnya. Ya, benar. Zawalul syamsi. Jadi paling sedikitnya sholat duha itu adalah 2 rakaat dan paling banyaknya itu 12 rakaat ya. 12 rakaat sekali salam bukan maksudnya 12 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam itu ya. Kemudian sholat sunnah yang ketiga yang paling dianjurkan yaitu sholat taraweh ya. Seperti yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan ini ya, sholat taraweh. Sholat taraweh itu 12 rakaat dengan 12 rakaat, 20 rakaat maksudnya. 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam ya. Dilakukan fi kulli lailatin min Ramadan ya. Dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Dan menurut kitab ini ya, di Fathul Qorib ini itu kalau melakukan dengan 4 rakaat sekali salam itu lam tasih ya, tidak sah. Walau sholat arba'am minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Ya. Kalau menurut kitab ini itu tidak sah. Jadi 4 rakaat 1 kali salam itu tidak sah. Jadi harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waktuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri. Dan waktu mengerjakan sholat tarawih itu setelah sholat isya hingga tulu'il fajri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna annana ashrafna la tawda ashrafna tub alaina tauba tawsil li kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي